waktunya Indonesiaisme 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Radio Republik Indonesia Banten untuk pagi hari yang sangat cerah ya di luar sana di hari Senin 11 Agustus 2025. Dan juga pendengar, untuk pagi hari ini kami akan membahas tentang dialog upaya penertiban Pasar Rawu untuk mengembalikan fungsi trotoar pendengar bersama dengan Sekretaris Satpol PP Kota Serang yaitu Bapak Sugiri. Di studio sudah ada Bapak Sugiri. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat. Walaupun agak ini nih suara. Lagi musim soalnya, Pak. Kita 5 hari berturut-turut kita ada di kegiatan Serang Fair juga, kita pengamanan di Serang Fair. Oke, jadi memang sedang all out ya, Pak. All out banget ya. All out banget. Dan tema kita adalah tentang penertiban Pasar Rawu nih, Pak. Karena beberapa hari yang lalu saya juga sempat belanja ke Pasar Rawu. Ini sudah berubah lagi. Ini sepertinya memang sudah bersih ya, Pak ya, dan sudah mulai tertata begitu. Nah, tapi memang apa yang melatar belakangnya, atau mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu begitu ya, Pak ya, kondisi terkini Pasar Rawu seperti apa, khususnya memang di area trotoarnya, Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi pemirsa RRI dimanapun berada. Terkait dengan penataan Pasar Rawu, sebetulnya bukan Pasar Rawu saja. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagai untuk mewujudkan pemerintah Kota Serang ini tertib dan juga nyaman, tertib dan ketertiban umum, ya, kenyamanan dan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan juga pencegahan dan pengendalian kebakaran, karena damkar juga ada di kami. Penertiban ini menjadi satu tugas pokok kita karena kita ada peraturan daerah nomor 12 tahun 2020 tentang Trantibum Linmas, dan juga ada peraturan daerah nomor 4 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kreatif lapangan. Jadi sekarang bahasanya pedagang kreatif lapangan, bukan pedagang kaki lima lagi sebetulnya. Berdasarkan peraturan Presiden ada nomor 112 tahun 2007 itu terkait dengan PKL. Dikarenakan itu ada dalam peraturan daerah, ada di Perda nomor 12 2020 juga terkait dengan tertib jalan. Ada 12 tertib yang harus kita ampuh ya. Kita laksanakan oleh Satpol PP, diantaranya tertib jalan, tertib sungai, tertib tata ruang, tertib lingkungan, tertib sosial. Itu ada 12 tertib yang memang harus kita ampuh, harus kita laksanakan. Salah satunya adalah tertib jalan dan tertib trotoar. Ini juga relevansinya dengan Perda nomor 4 2014 bahwa dilarang pedagang itu, bukan hanya pedagang, dilarang ada transaksi jual beli di area yang bukan peruntukannya. Nah, karena trotoar ini peruntukannya bukan untuk berjualan, atau bahu jalan juga peruntukannya bukan untuk jualan. Maka dari itu kami menghimbau kepada masyarakat juga, karena dalam Perda itu mengatur ada sanksi bukan hanya kepada pedagang, tetapi kepada masyarakat yang membeli juga. Dilarang melakukan transaksi jual beli di area yang bukan peruntukannya, salah satunya trotoar. Dan kami berharap Pasar Rawu ini sebagai ikon pemerintah Kota Serang dan juga Provinsi Banten. Maka dari itu perlu penataan yang komprehensif dan terintegrasi. Dan ini bukan hanya tugas Satpol PP, tetapi tugas semua stakeholder yang ada di pemerintah Kota Serang ataupun Provinsi Banten dalam rangka memberikan kenyamanan, memberikan ketentraman dan ketertiban di area Pasar Rawu ini. Dan saya sampaikan bahwasannya titik Pasar Rawu itu salah satu dari proses penertiban di pemerintah Kota Serang. Ada 8 titik di Kota Serang ini untuk melakukan penertiban. Kita tahu barusan kemarin juga di yang terakhir itu di Sukadana. Itu juga tertib sungai. Nah, tertib sungai itu tidak boleh ada di bantaran kali itu karena ada sepadan kali kurang lebih 16 meter dan itu harus kita tertibkan. Walaupun itu areanya area pemerintah pusat, itu ada balai besar. Yang kedua juga di stadion.
Nah itu juga kami tertibkan juga, karena itu juga ada sepadan kereta api. Bapak Ibu bisa lihat, masyarakat bisa lihat bagaimana all out-nya teman-teman Satpol PP siang dan malam untuk bisa menjaga ketentraman dan ketertiban. Kalau tidak mulai dari sekarang, mau kapan lagi pemerintah Kota Serang berbenah? Mumpung Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota sangat konsen terhadap ketentraman dan ketertiban di pemerintah Kota Serang ini, maka saya berharap, kami berharap selaku stakeholder Satpol PP yang punya tugas kewenangan terkait dengan Trantibum Linmas, dimohon kepada masyarakat juga ikut membantu. Tanpa dukungan masyarakat, proses ini tidak akan berjalan dengan baik. Pasti ada pro dan kontra dalam satu perubahan ini. Namun pemerintah Kota Serang akan terus melakukan satu perubahan yang luar biasa untuk menjadikan Kota Serang itu betul-betul menjadi ibu kota Provinsi Banten yang bisa menjadikan ikon ketentraman ketertiban ini, supaya juga mendorong adanya investasi di Kota Serang. Kalau pemerintah Kota Serang atau area di kawasan di pemerintah Kota Serang ini tidak tertib, tidak nyaman, maka investor pun sangat sulit untuk masuk di Kota Serang. Betul. Dan memang tadi dikatakan ada 8 titik penertiban ya Pak yang dilakukan. Nah dari 8 ini apakah semuanya sudah atau bagaimana Pak? 8 titik ini kita sudah dilaksanakan dan terus dilakukan monitoring. Saya sampaikan kepada para pemirsa di RRI dimanapun berada bahwa proses penertiban itu mudah sebetulnya. Dalam kurun waktu 2 jam atau 1 hari itu penertiban selesai. Cuma pasca dari penertiban ininya yang selama ini emang belum terkoordinir dengan baik atau terkoordinasi dengan baik. Maka pengalaman-pengalaman yang lalu ketika penertiban seolah-olah angat-angat tai kucing kata bahasa orang Serangnya gitu. Tapi sekarang bagaimana kontinuitas ini berkesinambungan proses penertiban ini sehingga pasca penertiban itu dilakukan monitoring. Dari 8 titik ini alhamdulillah kami menempatkan personil-personil kami untuk melakukan monitoring. Salah satu di Pasar Lama. Pasar Lama ini Bapak Ibu bisa lihatlah bagaimana perubahan yang signifikan kita dorong ke Pandean. Bedanya penataan PKL sekarang dengan penataan PKL sebelum adanya Perpres 112 2007 ataupun Perda nomor 4 tahun 2014 ini, itu setiap melakukan penataan PKL maka tempat lokasi PKL atau penampungan itu harus kita buatkan. Nah ini emang aturannya. Jadi tempat relokasinya harus siapkan. Nah tempat relokasi ini kami siapkan, pemerintah Kota Serang bekerja sama dengan Satpol PP, dengan Disperindak dan juga dengan teman-teman yang lain di Sub dan LH, itu menempatkannya di area Kepandean. Area Kepandean Bapak Ibu bisa lihat yang dulunya sepi, ya sekarang sudah mulai ramai. Nah ini juga kita bertahap bagaimana merubah pola masyarakat yang biasa bertransaksi di Taman Sari. Taman Sari juga bisa lihat Bapak Ibu sekalian. Titik yang kedua di Taman Sari. Kami tempatkan juga personil 2 orang. Nanti dari 2 orang itu kan kalau terjadi satu kios ataupun pedagang banyak, kami support dari tim siaga ataupun tim patroli dari kita untuk keliling. Titik yang ketiga adalah titik di di stadion. Stadion juga kami tempatkan teman-teman dari anggota Satpol PP untuk melakukan monitoring. Yang titik yang keempat juga kami tempatkan di lampu-lampu merah. Lampu-lampu merah itu kami siapkan ada 6 titik lampu merah yang ada di Kota Serang di jalan protokol yang kami siapkan personil agar kondisi tidak ada pengemis, anak jalanan. Nah permasalahannya itu tadi, kami ingin merubah mindsetnya. Saya di titik lampu merah, jangan sampai orang itu memberikan sesuatu kepada pedagang. Jangan berpikir kasihan karena dia pengemis. Itu ada tempatnya. Karena itu bertentangan dengan Perda nomor 2 tahun 2010 terkait dengan penyakit masyarakat. Jadi Bapak Ibu sekalian pemirsa, jangan sekali-kali membelikan sesuatu, uang atau bentuk apapun atau bertransaksi di lampu merah. Itu pun melanggar peraturan daerah. Nah kami lagi konsen. Selanjutnya titik yang kelima itu kita ada di Bogeg. Bogeg ini juga area strategis karena itu jalur luar biasa, ada Polda, ada ini juga jadi konsen pemerintah Kota Serang. Pak Wali Kota sangat konsen sekali terkait dengan area Bogeg. Jembatan Bogeg ini jembatan yang sudah dibuat sedemikian rupa luar biasa. Ya ternyata masih banyak pedagang sehingga kami tempatkan teman-teman di Bapak Ibu bisa lihat perubahan sekarang gitu. Selanjutnya juga ada titik-titik yang kayak di Sukadana dan terakhir kita di Pasar Rau.
Dan malam pun kami siapkan anggota personil kita itu untuk melakukan terus melakukan himbauan, terus melakukan penertiban pedagang-pedagang yang di area trotoar yang di jalan dari mulai Jalan Jenderal Sudirman sampai Jalan Veteran. Dan kami yang tak kalah ketinggalan juga, kami sudah menghimbau berapa kali yang depan RRI, saya juga malu juga ini. Nah, ini juga saya akan angkut bila perlu nih hari, jangan nunggu sore. Karena ini sudah berapa kali dan ini juga menjadi konsen ataupun atensi dari pimpinan kami. Mudah-mudahan kami mohon dukungan dari seluruh masyarakat, lapisan masyarakat. Tugas Satpol PP ini tidak mudah dan juga sangat luar biasa. Sehingga orang berpikir bahwa Satpol PP ini bisanya marah-marah saja. Tapi bagaimana kita juga melakukan pendekatan persuasif dan humanis agar proses ini berjalan dengan tertib dan lancar semua. Oke, baik. Pak, kemudian sebelum dilakukan penertiban gitu ya, apalagi di 8 titik memang wah tugas Satpol PP ini luar biasa sekali. Betul. Gitu ya. Bagaimana Pak himbauan mungkin yang disampaikan oleh para pedagang atau mungkin masyarakat sekitar gitu bahwa di sini nanti akan ada penertiban loh karena takutnya mereka belum siap dan lain sebagainya sehingga terjadi cekcok dan lain sebagainya. Bagaimana Pak? Baik. Dalam melakukan penertiban itu kita ada standar operasi prosedur ya atau SOP kita, bahwa tidak serta-merta perintah pimpinan itu langsung kita eksekusi. Ada proses sosialisasi, ada proses kita memberikan surat teguran. Pertama himbauan, yang kedua surat teguran itu sampai atau surat peringatan itu sampai 7 hari. Setelah surat peringatan 1 masih belum diindahkan, kita lakukan peringatan kedua dan untuk kurun waktunya 3 hari. Nah nanti sampai peringatan kedua ini belum juga mengindahkan, kita peringatan ketiga. Peringatan ketiga selama 3 hari, berarti kurun waktunya sampai 13 hari, kurang lebih 2 minggu. Nah proses ini cukup panjang sebetulnya. Setelah itu baru kita lakukan eksekusi, bekerja sama dengan teman-teman dari PU, dengan LH, karena Satpol PP tidak bisa melakukan sendiri. Perindak memberikan tempatnya, relokasinya, PU membantu kami dalam hal penertibannya, LH dalam hal pembersihannya. Jadi Disub juga dalam mengatur lalu lintasnya agar semuanya ini pelaksanaan penertiban ini bisa diintegrasikan oleh semua stakeholder ataupun seluruh instansi terkait yang ada di Kota Sari, termasuk TNI Polri juga sangat mendukung sekali. Oke, baik. Nah Pak, kita jeda sejenak Pak untuk pagi hari ini terkait dengan upaya penertiban Pasarau untuk mengembalikan fungsi trotoar, dan ternyata bukan hanya Pasarau saja tapi ada 8 titik yang juga mungkin akan kita bahas nanti. Baik, dan peringat untuk Anda mungkin yang juga ingin bertanya, silakan di 08111450949. Kami akan segera kembali untuk Anda. 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi
dari berbagai program nasional, termasuk siaran App Store, RRI Digital. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Banten pagi ini kami masih berdialog mengenai upaya penertiban Pasarau untuk mengembalikan fungsi trotoar, begitu, bersama dengan Bapak Sugiri, Sekretaris Satpol PP Kota Serang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Masih semangat ya Pak? Insya Allah. Insya Allah. Harus semangat. Harus semangat. Apalagi hari Senin ya Pak. Iya dong. Harus semangat. Pak, kalau tadi mungkin dari Satpol PP juga sudah mengingatkan begitu ya kepada para pedagang dari 7 hari begitu dan lain sebagainya begitu. Nah, untuk penertibannya sendiri kan ini juga dilakukan secara bertahap ya Pak ya di beberapa lokasi atau ada 8 titik tadi bahkan gitu. Nah, bagaimana Satpol PP sendiri ini memastikan agar trotoar atau mungkin tempat tersebut begitu tidak kembali digunakan untuk berjualan setelah dilakukan penertiban? Baik, seperti yang saya sampaikan tadi bahwasannya pasca penertiban ini yang emang agak sulit ya, sehingga kami sangat konsen terkait dengan monitoring atau pengawasan pasca penertiban, sehingga kami khusus di Pasarau menempatkan personil kami untuk melakukan monitor agar pedagang tersebut tidak berjualan lagi di area trotoar. Itu dilakukan setiap hari, dan konsen kami di Pasarau ini kan luar biasa karena kesibukan di Pasarau itu ataupun transaksi jual beli itu dimulai dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Itu yang emang luar biasa transaksi jual beli di area di luar Pasarau. Karena para mobil barang datang biasanya langsung dijual di lapangan, sehingga kami sekarang
didorong untuk bisa masuk area di Pasarau, di area di dalam, sehingga kami juga mohon bantuannya dari pengelola Pasarau PT Pesona Banten Persada untuk bisa bersama-sama untuk bisa menempatkan teman-teman pedagang yang ada di luar. Dan kami bukan hanya tim yang di pos kaleng aja atau di pos-pos yang kami tempatkan, bukan hanya 4 orang, tapi kalau di Pasarau ini hampir tim siaga kami 24 jam kami ada di sana. Malam itu sampai pagi hampir setiap malam tim kami dari anggota kami itu setiap malam selalu standby karena emang pedagang itu kan membeludaknya malam. Sekarang juga dari kemarin kita meminta untuk clearing di Blok Cangkring ya. Blok Cangkring ini kami lakukan persuasif, udah peringkat 1, 2, 3 dan kemarin ada kesepakatan dengan para pedagang juga untuk membongkar sendiri. Dan alhamdulillah sudah dibongkarin oleh pedagang sendiri tanpa menggunakan alat berat. Nah ini yang sebenarnya kesadaran para pedagang ini bahwasannya area itu emang bukan untuk berjualan, sehingga kami pun tidak tidak harus marah-marah lah atau apa Satpol PP, tapi coba melakukan satu pendekatan persuasif dengan para pedagang bersama Dinas Perindak UKM Kota Serang agar teman-teman itu bisa membongkar sendiri dan lokasi untuk berjualannya sudah diberikan tempat di PT Pesona Banten Persada. Tinggal PT Pesona Banten Persada selaku pengelola Pasarau bisa melakukan penataan di dalam dan diberikan tempat yang nyaman buat para pedagang agar pedagang tidak keluar lagi. Jadi intinya insya Allah Satpol PP selalu siap untuk melakukan penataan dan penertiban dimanapun berada di wilayah Kota Serang. Oke. Untuk relokasi pedagangnya sendiri Pak, berarti artinya yang di luar Pasarau ini dipindahkan ke dalam atau dipindahkan ke tempat lain Pak? Untuk saat ini untuk pedagang eceran itu dipindah ke dalam. Untuk pedagang eceran yang selama ini di awning-awning yang dekat pipa gas itu dipindahkan ke area lantai 1. Sedangkan untuk grosir ini sedang dilakukan diskusi dengan Disperindak dan PT Pesona Banten Persada, karena grosir ini kan semuanya sebetulnya diarahkan ke atas, tapi masih negosiasi untuk grosir yang di area Cinangkung yang masih tersisa, ada kemungkinan dimasukkan di dalam Blok M. Tapi ini juga masih proses negosiasi, karena kalau direlokasi ke lantai 2 itu juga kan ada terkait dengan mobil besar yang harus naik ke atas. Ini juga menghitung kekuatan bangunan di Pasar Induk Rau. Ini juga masih proses terkait dengan penempatan untuk pedagang grosir yang di area Cinangkung yang kita belum. Untuk area Blok M kita sampai Cangkring dan lingkar luar Pasarau sudah kita lakukan, dan juga sudah ada tempatnya yang dipersiapkan oleh PT Pesona Banten Persada. Oke, artinya ini juga masih menjadi PR ya Pak ya, pedagang masih grosir PR, yang memang harus dipindahkan ke atas. Nah, tadi juga Bapak mengatakan bahwa di Rau lantai 2 begitu ini sudah mulai dioperasikan, atau memang sebetulnya sudah ada operasi belum sih Pak di lantai-lantai atas Pasarau gitu? Karena kita tahu kan sejauh ini Pasarau hanya di lantai 1 saja yang berfungsi gitu, lantai dasar maksudnya seperti itu. Bagaimana Pak? Sebetulnya di lantai 1 itu sudah berfungsi, khususnya di Blok IJK. Blok IJK itu terkait dengan sayur-sayuran, sembako, itu sudah berfungsi sebetulnya, ikan segala macam. Tapi masih ada tersisa. Kecuali emang blok ini ya, blok AB, CD, AB itu kan kebanyakan salon ya kalau blok AB. CD juga sama di blok CD. Yang masih kosong tuh di blok EF yang lantai atas itu masih kosong. Tetapi di blok I itu sama blok K itu masih kosong, itu masih ada. Karena dari jam 6 itu yang blok K itu sudah kosong. Jadi jualannya itu jam 8 sampai pagi saja, maksimal jam 8. Jam 8 itu kosong, sehingga sebenarnya pedagang ecer itu bisa masuk ke situ. Dan area itu ada juga yang masih kosong, bener dari malam pun kosong gitu. Nah ini juga tempat sebetulnya sudah ada, tinggal saya bilang tadi PT Pesona Banten Persada
melakukan penataan dengan baik dan memberikan kenyamanan gitu tuh. Nah, bicara nyaman itu kan tergantung sudut pandang dari masing-masing ya kan. Betul. Gitu tuh. Tapi pemerintah mendorong PT Pesona Banten Persada untuk bersama-sama agar pedagang itu tidak sampai turun kembali. Karena kalau sudah turun, kami yang kesulitan, Satpol PP ini yang agak susah kalau emang sudah turun, udah banyak Satpol PP lagi gitu yang harus benar-benar intens sekali untuk melakukan pengawasan. Dan insya Allah saat ini juga kami konsisten untuk melakukan monitoring dan kami tempatkan personil-personil yang ada di luar. Ada 3 titik pos monitor dari kami, diisi 2 orang, satu posnya jadi 6 orang plus tim siaga kami untuk melakukan patroli dan juga untuk melakukan pengawasan di area Pasarau, karena area Pasarau ini yang cukup luar biasa luas sebetulnya. Juga ya Pak ya. Kalau dari semua titik Pak, ada 8 titik tadi ya. Ada berapa personil yang sudah diterjunkan sejauh ini Pak? Personil kami ini sebetulnya kalau per peleton itu kurang lebih ada 35 orang. Per peleton itu yang khusus untuk mengisi pos-pos yang tadi ada pos Lamer. Pos Lamer ini lampu merah termasuk pos Pasar Lama, Kepandean, terus Taman Sari, pos lampu merah Sumur Pecung, terus lampu merah Kebon Jahe, lampu merah Pisang Mas, lampu merah Ciceri, lampu merah Warung Pojok. Ini termasuk boge kami tempatkan di situ yang per peletonnya. Nah, kalau untuk tim pengawasnya itu ada tim siaga yang kerjanya emang non-shift dari pagi sampai kadang sampai malam gitu. Tergantung perintah dari kami yang insidental itu kami siapkan teman-teman tim siaga kurang lebih ada 20 orang untuk selalu untuk membackup teman-teman yang ada di pos-pos tersebut. Karena kalau sudah banyak pasti dia nggak, kekuatan kita pasti tidak cukup, sehingga dia mengkomunikasikan ke markas kami, mako kami di Satpol PP. Nah, kita turunkan tim patroli dan tim siaga. Oke, baik. Baik Pak, mungkin terakhir pesan yang ingin disampaikan Bapak kepada masyarakat mungkin terkait dengan pentingnya menjaga fungsi trotoar yang sebenarnya, karena sepertinya juga tadi disampaikan begitu, ini banyak juga masyarakat yang tidak tahu gitu bahwa sebetulnya masyarakat atau pembeli ini nggak boleh loh beli di pedagang yang jualannya di trotoar. Ini kan juga perlu edukasi sebetulnya. Betul. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan, silakan Pak. Terima kasih Mbak. Kegiatan penataan ataupun penertiban di wilayah Kota Serang tidak akan berhasil tanpa dukungan dari masyarakat. Maka dari itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama mendukung penataan, baik penataan pedagang kaki lima ataupun terkait dengan yang pengemis dan anak jalanan. Itu juga peran serta masyarakat sangat penting. Yang pertama terkait dengan PKL, Bapak Ibu jangan membiasakan diri untuk melakukan transaksi jual beli kepada pedagang kaki lima atau pedagang yang berjualan bukan tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau bukan peruntukan untuk berdagang, seperti trotoar, bahu jalan. Jadi jangan dibiasakan ibu bawa mobil sambil beli nggak tanpa turun. Langsung membeli itu ada sanksinya sebetulnya. Sehingga kami mindset kami dibalik, bukan menegur pedagangnya tapi mengedukasi kepada masyarakatnya jangan sekali-kali melakukan transaksi jual beli di area perdagangan yang bukan untuk peruntukannya, seperti trotoar, bahu jalan, dan juga area-area stadion dan lain sebagainya. Begitu juga kami juga mengedukasi kepada masyarakat dan juga mengimbau kepada masyarakat jangan sekali-kali memberi atau melakukan transaksi ataupun memberikan sesuatu kepada para PKL ataupun para pengemis, anak jalanan, pengamen, badut di lampu merah. Itu juga bertentangan dengan Perda nomor 2 tahun 2010 terkait dengan penyakit masyarakat. Karena kalau masyarakatnya sendiri tidak bisa membantu, tidak memberikan kesadaran, tidak mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah, mau siapa lagi yang mau merubah tata kelola pemerintahan Kota Serang? Jangan semua diserahkan kepada pemerintah daerah. Masyarakat juga harus membantu, bahwasannya kita tidak boleh memberikan sesuatu
atau melakukan transaksi di area-area yang dilarang oleh pemerintah daerah, sehingga ini akan tercipta ketentraman dan juga ketertiban di wilayah Kota Serang. Saya minta sekali lagi dukungan pada masyarakat, ayo kita bantu, rubah, kita move on lah, jangan sama terus setiap hari. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan esok harus lebih baik daripada hari ini, dan juga ke depan juga harus betul-betul kita melakukan suatu perubahan yang lebih baik. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang bermanfaat buat orang lain. Amin. Dan juga manfaat buat masyarakat Kota Serang, sehingga pemerintah Kota Serang lebih baik, lebih maju, lebih kreatif, dan Kota Serang kreatif, Kota Serang berbudi sesuai dengan tema HUT Kota Serang yang ke-18 ini. Oke, baik kalau begitu terima kasih Pak Sugiri, Sekretaris Satpol PP Kota Serang, Pak, tentang pembahasan kita yang luar biasa ya. Ini baru Pasar Rawa yang kita bahas, belum titik-titik yang lain, Pak. Boleh nanti bisa. Boleh nanti ya, Pak ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Sugiri, Sekretaris Satpol PP Kota Serang, Pak. Sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar demikian untuk dialog pagi di hari ini Senin 11 Agustus 2025. RRI Numper Sebat.